itu suatu rasa pasti. Dengan adanya pembelajaran daring, apakah itu yang merupakan cita-cita dari Bapak Pendidikan Nasional? Saya rasa tidak. Kawan-kawan, Omnibus Law menjadi undang-undang atau alat sebagai revitalisasi dan juga rekonsiliasi terhadap kapitalisasi itu sendiri, bukan untuk rekonsiliasi pendidikan Indonesia maupun rekonsiliasi para buruh yang ada di Indonesia ini, kawan-kawan. Selamat sore, sahabat-sahabat Republik Bicara yang budiman. Jadi sore ini adalah sore yang berbahagia karena aku sama Bung Apri ini didampingi oleh kawan-kawan dari BEMNUS, Bung Barok, sama ada perwakilan dari Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bung Reza. Bung Barok, apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bung Reza? Sangat baik ini. Alhamdulillah. Kalau Bung Apri apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi di sore ini kita akan membahas tentang gerakan mahasiswa yang kebetulan kawan-kawan dari yang melakukan aksi kemarin pada tanggal 2 Mei ya, mengatasnamakan Eksekutif Bersatu pada saat itu ya, Bung ya. Jadi kami mengundang Bung Barok selaku koordinator daerah BEM Nusantara wilayah Yogyakarta. Kemudian kami juga mengundang Bung Reza dari perwakilan Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta, Bung Apri. Kira-kira begitu. Jadi saya sama Bung Apri ini adalah host dalam hal ini, Bung Reza sama Bung Barok. Siap. Jadi kira-kira tuntutan utama dalam aksi kemarin itu apa ini, Bung Barok? Baik, sebelumnya selamat sore untuk sahabat-sahabat Republik semua yang menonton pada kesempatan kali hari ini. Mungkin sebelum kita membahas tuntutan apa yang kami sampaikan seperti itu ya, mungkin alangkah baiknya kita berbicara pergerakan yang apa kami kerjakan saat ini ya. Iya. Jauh memang sebelum itu kita kerjakan, memang jauh hari dari teman-teman BEMNUS maupun DPD sebenarnya sudah melakukan aksi itu sebenarnya. Terutama perihal masalah Omnibus Law yang pada saat itu lagi lagi gaduh-gaduhnya, dan jauh sebelum itu pada saat Kejayaan itu sebenarnya juga ada aksi yang mungkin kalau boleh dikatakan tidak ada aksi sebesar itu semenjak tahun 1998. Gejayan memanggil itu. Kejayaan memanggil. Oh, iya, betul. Dan itu memang masanya sangat luar biasa, Iya. membludak seperti itu. Betulan ya, saya juga hadir pada waktu itu. Kan. Luar biasa memang. Dan itu mungkin tidak ada masa sebesar itu setelah aksi 98 itu. Dan mungkin itu menjadi tolak ukur dari pergerakan mahasiswa, menjadi seperti itu. Lalu kita beralih pada penolakan ini KPK, Ya. terus Omnibus Law. Bahkan Omnibus Law kita juga angkat beberapa kali, bahkan dari teman-teman BEMNUS sendiri pun sebenarnya sudah melakukan penolakan jauh hari, sampai kami melakukan aksi di gedung DPRD itu. Bahkan kami dengan pemerintah DPRD ya khususnya, dan pada saat itu dihadiri oleh wakil DPRD itu melakukan penolakan bersama dengan ditandatangani di atas materai seperti itu. Dan puncaknya kemarin juga pada tanggal 1 dan 2 Mei itu merupakan bulan atau ada hari-hari sakral yang bagi sebagian aliansi seperti itu, khususnya bagi teman-teman buruh dan juga Hari Dinas Pendidikan Nasional seperti itu. Iya. Nah, disitulah kami melakukan aksi untuk penolakan diantaranya Omnibus Law yang berhubungan dengan buruh dan juga terkait pendidikan yang kita rasakan pada saat ini kan di situasi pandemi. Kita memang sangat kacau sekali dalam pendidikan di situasi pandemi ini. Mungkin 2 poin ini yang mungkin kemarin kita sampaikan inspirasinya terkait buruh dan juga pendidikan. Jadi terkait pendidikan dan buruh ya, kebetulan momennya adalah Hari Buruh Internasional sama Hari Pendidikan Nasional ya, Bung ya. Jadi yang mengikuti aksi itu kemarin adalah teman-teman dari BEM Nusantara, kemudian beraliansi dengan teman-teman dari Forum BEM Daerah Istimewa Yogyakarta. BMDI. Begitu ya. Iya. Yang menamakan Aliansi Eksekutif Bersatu. Eksekutif Bersatu. Ya, itu aksi kemarin dilakukan di Pertigaan Revolusi UIN Sunan Kalijaga ya, Bung ya.
Jadi kenapa memilih untuk melakukan aksi di titik tersebut, Bung? Jadi memang kami sebenarnya melakukan kajian-kajian tersendiri untuk tempat-tempat itu. Dan diantaranya yang memang yang dipilih itu adalah di pertigaan Evolusi UIN. Yang mana kita ketahui bahwa di pertigaan itu penuh dengan sejarah bagaimana pergerakan-pergerakan mahasiswa yang ada di sana. Baik penolakan terkait kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat seperti itu. Memang kami memilih di sana karena memang kebetulan juga pada saat itu memang ada beberapa titik aksian seperti itu. Kalau di titik 0 itu kalau tidak salah ada GNP. Ya. Kalau di Tugu juga ada teman-teman dari Cipayung dan kami dari FBD dan juga BEMNUS melakukan aksi di pertigaan Evolusi UIN. Oh ya betul. Bung Apri, ada yang mau ditanyakan sama narasumber kita ini? Ada, Bung. Sepanjang ini, Bung, sepanjang aksi mulai dari Omnibus Law yang di Gejayan kemarin sampai dengan aksi yang di pertigaan UIN Sunan Kalijaga, itu apakah ada Hasil gitu. Atau tanggapan dari pemerintah terhadap itu? Mungkin dari ini. Mungkin dari Bung Reja. Ya, mungkin sejauh ini ya, sekian banyak mahasiswa yang turun, baik itu dari ranah eksekutif ataupun dari gerakan-gerakan teman-teman serikat buruh dan lain sebagainya. Tentu melakukan sebuah audensi begitu kan, audensi ke pemerintahan yang memang sesuai dengan ranah lembaganya masing-masing. Kemarin juga teman-teman mungkin ya kan dari Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta dengan juga BEM Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta sebenarnya beberapa hari ke depan ingin juga melakukan audensi ke lembaga pendidikan dan juga ke Dinas Ketenagakerjaan, yang dimana tuntutan-tuntutan yang kami bawakan kemarin ini sebagai tuntutan yang harus mereka laksanakan. Terkait nantinya follow up kembali, ini pun kami akan menanyakan kembali terkait apa hasil dari ini. Artinya tetap kami dari Eksekutif Bersatu akan mengawal hal tersebut. Begitu. Berarti akan tetap melakukan audiensi dengan pemerintah dalam hal ini adalah mungkin L2 Dikti dalam hal ini atau Dinas Pendidikan Kopertis ya. Oh betul ya. Jadi kalau berbicara permasalahan pendidikan ini saya melihat dari poin-poin tuntutan teman-teman kemarin ada menolak dengan tegas liberasi komersialisasi dan privatilisasi pendidikan. Kemudian ada tingkatkan kesejahteraan guru honorer, segarkan pemerataan pendidikan di Indonesia, kemudian menyegarkan digitalisasi pendidikan, kemudian kembalikan pendidikan offline, jika pendidikan masih online maka turunkan biaya pendidikan. Dan yang keenam ini apabila poin-poin tersebut tidak dipenuhi, maka dia menuntut untuk menurunkan Menteri Pendidikan itu sendiri ya Bung ya. Iya. Ya karena memang begini, menarik ketika kita berbicara dinamika pandemi pada hari ini, sedangkan kita ya yang masih mahasiswa dalam hal ini kita terimbas baik itu melalui kena dampak pembayaran SPP yang masih terus berlanjut. Kemudian ya banyak sekali dinamikanya. Kira-kira dari teman-teman itu kemarin ini bagaimana jalan tengahnya, win-win solution ya, kira-kira seperti apa ini? Jadi memang kami setelah melakukan aksi itu sebenarnya tidak hanya sekedar aksi di jalan saja seperti itu. Kami juga akan memfollow up agar bagaimana tuntutan kami itu bisa di framing dan bisa diangkat ke ranah nasional seperti itu. Dengan cara bagaimana? Tentunya kita harus menggunakan jalur-jalur yang sudah ada. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Pres tadi, Kota 1 FBD. Jadi memang kita mau melakukan audensi. Padahal ini kalau kita berbicara perguruan tinggi, kita mungkin melakukan audensinya ke Kopertis 5. Kalau untuk yang ranah di Dinas Pendidikan mungkin itu untuk di tingkat di bawah perguruan tinggi seperti SMA, SMP dan sederajat seperti itu. Kalau berbicara buruh mungkin kita akan melakukan audensinya dengan Dinas Ketenagakerjaan. Dan memang tadi memang disampaikan perihal pendidikan itu, jika memang tuntutan-tuntutan apa yang kami sampaikan itu tidak diindahkan oleh pemerintah, maka menurut kami Nadiem Makarim itu memang perlu untuk turun jabatan seperti itu, atau boleh dikatakan harus dicopot oleh Pak Jokowi seperti itu. Kenapa?
Karena yang diharapkan oleh masyarakat di situasi pandemi ini tentunya harus ada terobosan-terobosan yang harus dikeluarkan oleh Nadiem Makarim. Yang mungkin itu diangkatnya Nadiem Makarim oleh menjadi Menteri Pendidikan itu agar bagaimana terobosan yang dia keluarkan di digital yang dia geluti ya, tentunya di akun bisnisnya dia seperti itu bisa diterapkan di pendidikan. Cuman nyatanya apa yang kita rasakan, yang kami rasakan sendiri, terobosan-terobosan itu tidak ada seperti itu. Hanya saja yang ditawarkan itu adalah kampus merdeka. Cuman sampai saat ini kami juga masih belum mengetahui bagaimana konsep kampus merdeka itu sendiri. Karena memang kampus kami sendiri pun itu juga masih baru ingin menerapkan kampus merdeka. Jadi kalau boleh saya mengatakan, sebenarnya pendidikan Indonesia ini hanya dijadikan tikus perjoban saja seperti itu. Oh begitu ya? Karena hampir tiap pergantian menteri, maka metode dalam pendidikan Indonesia ini juga akan berganti. Nah makanya dari apa yang sudah ada itu, kami menuntut untuk agar bagaimana Nadiem Makarim ini memang benar-benar merealisasikan tuntutan kami itu. Apabila tuntutan kami itu yang menurut kami itu tidak begitu sangat tidak begitu muluk-muluk ya, begitu agak nggak terlalu muluk-muluk, dan Nadiem Makarim tidak melaksanakan itu, ya menurut kami pantaslah Nadiem Makarim untuk dicopot seperti itu. Jadi seperti itulah menurut kami. Iya. Jadi memang ini poin terakhirnya apabila tidak diindahkan tuntutan-tuntutan dari kawan-kawan yang melakukan aksi kemarin, dia akan merujuk kepada pemerintah pusat untuk menurunkan Menteri Pendidikan itu sendiri ya, Bung. Oke, menarik. Jadi kalau Bung Reza itu sendiri melihat dinamika pada hari ini itu kira-kira bagaimana, Bung? Tentang terkait permasalahan-permasalahan pendidikan kan, mungkin bisa diceritakan pengalaman di mahasiswa atau di kampus kan, kira-kira seperti apa itu, Bung? Oke, jadi begini, kita melihat bahwa di ranah kampus tentunya ya, saya berangkat dari kampus saya pribadi, tentunya dari sekian banyak mahasiswa yang ada di kampus itu masih banyak terkendala terkait keuangan, itu yang pertama. Iya. Terus kemudian kurangnya pengurangan terkait biaya itu sendiri, karena toh kita sebagai mahasiswa yang seharusnya kuliah tatap muka akan tetapi dilakukan serba daring seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nah, kita tentunya tidak memakai fasilitas kampus secara menyeluruh. Kita juga tidak difasilitasi dengan internet yang memadai seperti itu. Dan juga teman-teman mahasiswa ataupun mahasiswi terutama yang di kampus saya pribadi ini masih banyak di kampung-kampung mereka masing-masing, dalam artian dalam jangkauan internet, fasilitas jaringan ini sangat berbeda-beda seperti itu, tidak sama. Nah, seharusnya juga pemerintah juga harus bisa untuk dalam pemerataan jaringan ini harus lebih kondusif lagi, harus lebih diperluas dan sebagaimana seperti yang kita inginkan sebagai mahasiswa, kurang lebih seperti itu. Iya, menarik ya, Bung. Mungkin mungkin ada satu pertanyaan mungkin. Apa itu? Narasumber kita. Terus win-win solution yang mungkin bisa Bung tawarkan ketika memang ini banyak keluhan dari mahasiswa terkait biaya ini, apa kira-kira? Ya memang kalau yang dari tadi saya sampaikan, kalau memang kita tetap online seperti ini, makanya kami menyampaikan agar bagaimana biaya pendidikan itu diturunkan, bukan diantaranya. Terus kenapa kami juga untuk mendesak untuk mendigitalisasi pendidikan itu untuk lebih dipercepat? Karena kita ketahui kan, mungkin kalau yang di daerah Jawa enak saja, kalau kita tetap seperti ini, online seperti ini, maksudnya kita tidak terlalu kebingungan ketika mencari jaringan, entah itu wifi maupun jaringan kartu internet dan lain sebagaimana yang seperti itu. Tapi kan teman-teman kita yang di luar Jawa sana, bagaimana mereka kesusahannya untuk mencari jaringan. Bahkan ada sebagian teman saya yang menceritakan dia harus pergi ke kota untuk mendapatkan jaringan itu, dan itu ditempuh dengan kurang lebih 1 jam. Oke lah, kalau memang dia hanya kuliah 1 kali sehari, kalau dia sampai kuliah dalam 1 hari sampai ada 2 kali mata pertemuan dan itu jaraknya ada 4 jam, berarti kan dia harus menunggu 4 jam itu hanya untuk mengikuti
mata kuliah selanjutnya. Iya, Itu pun kalau nggak kosong kan. Kalau kosong kan malah kacauan seperti itu. Dia udah perjalanan 1 jam berangkatnya, nunggu 4 jam, ternyata ujung-ujungnya malah kosongan seperti itu. Terkadang kan memang seperti itu dalam lah. Maksudnya bagi kami, bagaimana pemerintah itu untuk segera meratakan pendidikan di Indonesia ini. Entah itu dari infrastruktur, fasilitas, entah itu yang perguruan tinggi maupun swasta, entah itu yang sekolah negeri maupun swasta seperti itu. Jadi jangan sampai ada gap antara perguruan tinggi maupun swasta. Jangan ada perbedaan antara sekolah swasta maupun sekolah negeri. Betul. Kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa seperti itu. Jangan karena pemerintah tidak mampu lantas pemerintah juga mengabaikan yang swasta. Jangan karena swasta ini ngambil dari mahasiswanya lantas pemerintah tidak mau tahu diri kan seperti itu. Maksud saya seperti ini. Bagaimana pemerintah ini benar-benar melihat situasi yang ada. Jangan pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan, melihat hanya orang-orang di sekitarnya. Tapi cobalah orang-orang yang di luar Pulau Jawa seperti itu. Bagaimana teman-teman yang di NTT, bagaimana di teman-teman Papua, bagaimana teman-teman Kalimantan seperti itu. Oke lah kalau Kalimantan yang bagian kota mungkin masih enak. Kalau Kalimantan yang bagian pedalaman, Iya. jangankan jaringan kan, jalan aja susah. Akses jalan saya susah ya Pak ya. Ya itu maksud kami itulah. Makanya kami menawarkan solusi bagaimana jika memang situasi ini terus seperti ini. Artinya biaya pendidikannya biaya harus turun, pendidikan mau tak mau harus diturunkan. turun ya Pak ya. Sepakat saya seperti itu. Itulah kalau dari kami, dari teman-teman BEMNUS. Monggo kalau dari teman-teman FBD. FBD kira-kira Ya. gimana? Mungkin begini ya, tentunya ini berimbas juga kepada pemerintah dan juga kita sebagai mahasiswa, sebagai orang di ranah pendidikan tentunya. Ya kita sebagai mahasiswa pun harus mempunyai inisiatif bagaimana untuk kemudian sekaligus membantu pemerintah. Jangan hanya untuk kita mengkritik bahwasanya pemerintah ini pun salah. Iya. Tidak. Tetapi kita sebagai mahasiswa pun harus bisa Membantu di dalam tawaran-tawaran solusi. itu. Akan tetapi kan di ranah pendidikan itu sendiri, terobosan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang menambah riset dan teknologi ya. Iya. Riset dan teknologi ini masih banyak hal-hal yang menurut kami kurang transparansi dan juga kepada mahasiswa itu sendiri, dan juga terobosan ini belum konkret untuk di masa-masa pandemi ini. Nah mungkin dari kita tentunya harus kolaborasi terhadap mahasiswa dan pemerintah ini harus kolek. Begitupun dengan rakyat-rakyat yang lainnya. Bahkan ketika kita melihat di daerah-daerah lain pun, ketika memang kurangnya akses internet dan lain sebagainya, tentu yang mengetahui bukan pemerintah pusat secara langsung, akan tetapi siapa yang tahu, yaitu pemerintah yang ada di daerah tersebut. Nah artinya pemerintah yang ada di daerah harus peka terhadap kondisi yang ada di daerahnya masing-masing. Nah peran-peran itulah yang kemudian sangat kita indahkan, inginkan seperti itu. Iya. Jadi saya sangat sepakat kata Bung Reza tadi bahwasanya ya tugas mahasiswa juga harus menawarkan solusi. Tapi saya lebih sepakat dengan Bung Barok. Tuntutannya adalah, solusinya adalah ya turunkan biaya pendidikan kalau masih terjadi seperti ini. Itu kira-kira solusi yang menurut saya paling tepat hari ini. Saya rasa sahabat-sahabat Republik juga sepakat kalau pendidikan itu digratiskan pada hari ini. Karena apa? Ya situasi pandemi ini loh yang tidak memungkinkan sekali kita itu untuk tetap stay bayar SPP kan gitu. Karena ya orang tua kita atau orang tua kawan-kawan kita yang lain, baik dia PNS ataupun apapun itu, saya rasa juga terdampak. Semuanya. Terdampak, nggak bisa dipungkiri itu. Nah, berbicara tuntutan ini tadi Bung, untuk Bung berdua kan beraliansi nih kemarin. Kira-kira tuntutan ini berlaku sampai kapan? Diberlakukan sampai itu benar-benar diterima oleh pemerintah seperti itu. Dan itu benar-benar didengar oleh pemerintah. Karena terkadang seperti ini. Kadang kan ada yang tanya, kenapa kalau memang sudah ada tuntutan, kenapa tidak langsung saja menjalur pada relnya seperti itu kan? Langsung saja kalau memang kita berbicara pendidikan, langsung saja ke dinas pendidikan ataupun ke Pertis kalau perguruan tinggi. Kalau kita berbicara buruh, kenapa tidak langsung ke dinas ini, kalau dinas apa namanya, tenaga kerjaan. Jadi begini, terkadang memang pemerintah itu perlu sedikit sentilan Ya, untuk agar bagaimana saya rasa perlu apa banyak. yang kita sampaikan itu bisa dilihat seperti itu. Karena seperti ini, ketika sebuah jabatan itu hanya dibiarkan
dan tidak disentil, maka dia itu akan keenakan di kursi empuknya. Iya betul. Ketika dia keenakan kursi empuknya, maka tidak menutup kemungkinan dia akan tertidur. Karena gitu enak kan itu. Kalau udah tertidur ya matilah kita yang ada di bawah ini, nggak ada perhatian. Berarti kemungkinan pemerintah nih sedang tertidur hari ini. Bisa saja seperti itu. ya. Nah, makanya kita yang di Tertidur bawah lelap. ini, kita yang di bawah ini membuat sedikit kegaduhan, gebrakan untuk bagaimana yang di atas itu terbangun, bisa melihat di sini ada terjadi seperti ini tuh. Ya, ya. Oh di sana ada terjadi seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu menurut kami biar pemerintah tuh bisa melihat seperti itu. Barulah setelah pemerintah melihat, dilakukanlah dengan jalur-jalur yang semestinya. Kami sampaikan, inilah tuntutan kami. Tolong sampaikanlah pada pemerintah pusat. Apabila pemerintah pusat tidak mengindahkan juga, tidak mengamini apa yang kami sampaikan, maka selama kami masih menjadi mahasiswa dan selama Indonesia ini ada mahasiswa, maka selama itu pula gerakan-gerakan yang ada di jalan itu akan tetap hidup. Selama nafas mahasiswa itu masih ada, maka selama itu pergolakan di tengah jalan itu pasti akan ada, maupun hujan maupun panas. Iya. Menarik, ini saya sangat mengapresiasi ini dari teman-teman yang melakukan aksi kemarin menuntut ini di tengah bulan suci Ramadan, Bung. Jadi alhamdulillah kawan-kawan masih sanggup, masih mempertahankan idealisme sebagai mahasiswa walaupun dalam keadaan yang berpuasa, kan kira-kira seperti itu. Bung Apri, monggo. Ada pertanyaan-pertanyaan? Mungkin ada satu pertanyaan lagi, kan terkait tadi win-win solution untuk pemerintahan dan tuntutan-tuntutan. Menarik kiranya ada satu bantuan dari pemerintah yaitu beasiswa UKT L2 Dikti. Terkait UKT L2 Dikti ini pembagiannya seperti apa itu kira-kira kalau di kampus Bung masing-masing gitu? Ya, mungkin saya sedikit ya. Kalau kita melihat berangkat daripada kampus masing-masing, tentunya UKT ini ya kisaran 2,4 juta itu setiap individual, dan itu dibuat aturan kalau semester ganjil ini, semester genap ini itu 2,4 ketika memang UKT ataupun SPP mahasiswa tersebut lebih daripada itu, maka mahasiswa sisanya tersebut dibebankan kepada mahasiswa kembali. Oh begitu. Akan tetapi berbeda dengan peraturan yang semester yang kemarin, yang lalu, yang dimana 2,4 juta itu memang diperuntukkan untuk mahasiswa dan sisanya itu ditanggung tidak oleh kampus. Tidak diperbolehkan oleh kampus untuk meminta kepada mahasiswanya. Berarti ya ada kemungkinan ada yang bangkrut di sini. Itu kan kita kan nggak tahu kan. Enggak. Kalau bukan pemerintah yang bangkrut, artinya kampus ini yang salah. Ya ini menarik ya. Kalau kita berbicara bangkrut dengan tidak, ini kan seakan-akan perusahaan kan ya. Ini kita berbicara perusahaan atau pendidikan. Makanya kan kebanyakan pendidikan hari ini ya sering kita jumpai seperti dikapitalisasi. Ya seperti perusahaan kadang-kadang. Mungkin perusahaan sedang bangkrut atau apa ini, kok bisa seperti itu kan? Perusahaan yang berkedok pendidikan. Iya, mungkin seperti itu. Maka kan saya bilang bahwa peran mahasiswa juga diperuntukkan di sini. Salah satunya turun ke jalan kemarin adalah sebuah aspirasi yang harus digaungkan begitu. Iya. Yang dimana ya kita ketika memang saya sempat bilang tadi bahwa tidak tepat ketika melakukan terobosan-terobosan yang dimana dilakukan oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan di masa-masa pandemi ini. Maka kita juga dari EPD pun tadi ya, karena kita juga berangkat dari Eksekutif Bersatu, ya kita menuntut bagaimana di saat-saat musim-musim pandemi ini bahwa ketika memang tetap juga daring atau online, ya tentunya kita semua terutama dari Eksekutif Bersatu menuntut bahwa pembiayaan dalam pendidikan ini harus dikurangi Ya. Harus dikurangi Atau bahkan digratiskan ya. atau bahkan digratiskan. Ya, itu ya. keinginan kita semua begitu. Cuman kan memang kita sebenarnya kita juga menyadari kalau mau digratiskan itu kan pemerintah mungkin tidak mampu kan seperti itu. Bahasanya kan seperti itu kan. Bukan tidak mau sebenarnya pemerintah, tapi memang pemerintah sendiri tidak mampu. Cuman kan bagaimana pemerintah ini memiliki sebuah kebijakan agar bagaimana kampus itu tidak semena-mena dalam membuat pembiayaan pada mahasiswa, menarikkan biaya pada mahasiswa. Maksudnya bagaimana?
pemerintah itu harus memiliki sebuah kebijakan untuk bagaimana kampus swasta itu tidak meminta sumbangan atau biaya terkait entah itu pembiayaan SPP maupun SKS itu tidak seenak kampusnya sendiri. Karena kita ketahui bersama antara kampus satu dengan yang lainnya itu tidak sama biayanya. Ada kampus A karena besar lalu biayanya lebih mahal, ada kampus B karena grade-nya A lalu lebih mahal. Maksudnya seperti ini. Nah, bagaimana pemerintah bisa masuk dan membuat sebuah solusi agar kebijakan-kebijakan itu meskipun tidak rata, tapi ada nilai maksimalnya dulu. Seperti ketahui kan gitu, antara kampus A dengan yang lainnya mungkin ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Mungkin kalau kita berbicara fasilitas mungkin iya. Cuman kan terkadang fasilitas yang tidak digunakan secara maksimal juga sama mahasiswa, apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini. Nah, bagaimana solusinya? Nah, itu ya kita memang memberikan celah itu untuk mencari solusi. Sebenarnya saya sepakat mahasiswa tidak hanya sekedar mengkritisi tapi juga memberikan solusi. Tapi itu sebenarnya tidak harus wajib juga kita memberikan solusi. Betul, karena mereka digaji dalam hal ini untuk mencari solusi sendiri. Terus kalau kita juga harus memberikan solusi, lantas untuk apa mereka digaji? Betul, saya sepakat. Kalau solusi juga harus ada di kita, kritikan juga harus ada di kita. Tugas Sama mereka aja, apa? gitu. Makan kita juga nanti kan seperti itu bahasanya kan. Makanya solusi terakhir adalah ya kurangi atau bahkan gratiskan biaya pendidikan. Kembali pada 1945 kan. Betul. Kalau kita berbicara undang-undang 1945 ya pendidikan itu gratis bagi rakyat Indonesia seperti itu. Ya, jadi itu yang mengikuti aksi kemarin, Bung. Itu ada berapa masa aksi? Kalau yang kemarin memang banyak sebetulnya ya. Cuman kalau untuk berapa ratusnya kurang pastinya kemarin data yang kami maksimalkan memang hanya 100 mahasiswa. 100 masa aksi maksimalkan itu. Cuman di tengah situasi pandemi seperti ini, cuman yang kemarin itu lebih daripada 100. Yang datang lebih dari 100. Lebih daripada 100. Berarti animo pergerakan mahasiswa walaupun yang dirancang hanya 100 peserta aksi, akan tetapi masih ada yang datang. Masih berarti banyak. Bisa dikatakan hari ini ya mahasiswa tidak terlalu apatis dengan isu-isu yang seperti ini. Masih Artinya masih ada perlawanan, masih ada pergerakan mahasiswa yang turun ke jalan ya, Bung ya. Masih. Meskipun ya di tengah pandemi, di bulan puasa, di panas-panas, apalagi hujan gitu kan. Iya. Kami masih tetap itu. Jadi itu salah satu tujuan Republik berbicara pada hari ini. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari digital gerakan, digitalisasi gerakan. Jadi kami ingin berpartisipasi dalam hal ini demokrasi untuk selalu mengawal isu-isu terkait isu negara dan isu bangsa pada hari ini. Kira-kira seperti itu, Bung, tujuan dari Republik berbicara ini. Ini ada tuntutan terkait Hari Buruh juga kemarin ya. Jadi masih konsisten untuk mencabut Omnibus Law. Mencabut Omnibus Law. Ada hapuskan pasal-pasal yang merugikan di sana. Kemudian mendesak Mahkamah Konstitusi untuk menangani uji formil dan material yang diajukan. Menerima. Iya. Menuntut kesejahteraan buruh dan menaikkan UMR DIY. Jadi kalau berbicara DIY, ini saya rasa atau saya tidak tahu. Memang kecil sekali ya, Bung ya. Ini mungkin apa karena masyarakat DIY yang sangat legowo atau memang bagaimana itu kira-kira kalau tanggapan dari atau kajian-kajian dari Bung sehingga menuntut kenaikan UMR buruh di DIY ini. Kira-kira seperti apa itu? Ya, mungkin begini ya. Kita melihat bahwa memang di Jogja ini sendiri dalam biaya penghidupan, terutama karena saya berangkat daripada mahasiswa itu sendiri, ya cukup lebih murah ketimbang di Sumatera begitu. Karena saya berasal dari Sumatera. Nah, akan tetapi kenapa ini juga ingin dinaikkan begitu? Karena kita melihat bahwa di desa-desa terpencil yang ada di Jogja, apakah semua anak-anak di desa-desa tersebut memiliki atau ibaratnya kuliah semua atau tidak? Kan kita nggak tahu karena kalau saya inikan data, saya tidak memiliki datanya. Akan tetapi kalau kita melihat bahwa saya rasa masih banyak anak-anak di desa-desa yang ada di Kulon Progo ataupun di Gunung Kidul yang tidak kuliah begitu. Artinya kenaikan UMR ini tentunya juga
mungkin akan membantu kepada orang tua yang bekerja di desa-desa ataupun yang kemudian Gojek dan lain sebagainya. Ini kan juga berdampak seperti itu untuk bagaimana anak-anaknya ini sekolah. Terus, kemudian yang paling penting lagi tentu ketika disatukan saat pandemi ini banyak pedagang ataupun bos begitu kan. Bos kan tidak beroperasi dalam kurun waktu beberapa hari juga ini. Dilarang mudik ya di sana. Dilarang mudik. Ini kan tidak ada solusi konkret dari pemerintah. Lantas bagaimana pemerintah kemudian untuk mengevaluasi hal-hal ini? Tentunya dari kita mahasiswa pun ya seperti tadi menaikkan UMR DIY ini juga sangat-sangat kita butuhkan. Karena kita juga di jangka nasional, Jogja ini sendiri merupakan salah satu provinsi yang UMR-nya terkecil begitu. Iya. Jadi memang tadi mungkin apa yang disampaikan tadi dari teman BPD terkait masalah data untuk sekolah itu memang kami tidak memiliki. Ada berapa banyak buruh yang anaknya yang sekolah seperti itu. Kami memang tidak memiliki data itu, tapi yang jelas yang namanya juga keluarga pasti mereka memiliki anak. Yang namanya memiliki anak pasti mereka juga butuh pendidikan. Cuman memang kami tidak tahu pasti berapa jumlah anak mereka seperti itu. Cuman yang jelas seperti ini. UMR di Jogja ini memang masih di bawah 2 juta seperti itu. Iya. Sekitaran 1.700.000-an lah kalau yang terbaru ini kan seperti itu. Dan memang ini juga menjadi aspirasi daripada buruh sebenarnya. Jadi kami itu sebenarnya tidak hanya serta-merta untuk menyampaikan aspirasi itu. Jadi kami mengikuti apa yang disampaikan oleh aspirasi daripada buruh. Terus habis itu lantas kita kaji bersama, benar nggak apa yang disampaikan dengan apa yang disampaikan buruh ini? Ya kita memang hitungan ini saja. Oke lah, kalau memang 1 bulan hanya 1.800.000 lah paling tinggi kan seperti itu. Kita berbicara kos-kosan paling murah kan 350 ya. seperti itu. 300 lah Per bulan. Mungkin ada yang 250 tapi susah itu. Mungkin Udah ada susah, di udah. dalam. Kalau masuk perkotaan yang paling tidak 350, 300 itu pun susah carinya. Sudah sangat jarang. Susah itu kos-kosan ya. Kalau kita berbicara keluarga, ini baru kos-kosannya anggaplah paling murah 350. 300. Belum lagi makannya, belum lagi biaya anaknya. Oke lah kalau kita berbicara paling murah makan hanya 5.000 kalau untuk kita tidak masak. Kalau masak mau seperti itu kan. Belum lagi kebutuhan sekolahnya, belum lagi kebutuhan sandang pangannya. Ini kalau dengan 1.700.000, anggaplah kalau kita mengikuti keluarga KB ya. Kalau keluarga KB kan hanya 2 anak kan Dua cukup. anak. Nah, Karena lebih baik. anggaplah kalau 2 anak ini masih sekolah SD dan SMP umpamanya. Hitungan kan seperti itu. Mungkin dari segi sekolah gratis. Hanya mungkin ada berapa kali bayar untuk kegiatan atau apa kan seperti itu. Kira-kira dalam jangka 1.700.000 untuk 1 bulan cukup nggak ini? Kan tidak. Tidak Kurang. ya. Asli. Nah kami mengkaji itu ternyata memang benar apa yang disampaikan oleh teman-teman buruh di DIY ini memang selayaknya untuk di DIY ini dinaikkan seperti itu. Meskipun kalau kadang ada kelihatan dari teman-teman sebenarnya kalau naik ini pun juga berbahaya juga bagi kami mahasiswa. Kenapa? Karena ini juga efeknya akan di warung kopi. Iya, Maka iya. tidak menutup kemungkinan kopi-kopi akan naik seperti iya, itu. naik. Itu celotehan dari teman-teman. Cuman bukan itu kan yang kami maksud. Sebenarnya bagaimana teman-teman buruh ini yang ada di Jogja benar-benar merasakan hidup yang minimalnya cukup lah. Iya. Karena kalau kita berbicara buruh dengan pebisnis, kalau pebisnis mereka bukan mencari untuk makan, tapi untuk menambah pundi-pundi harta mereka. Tapi kalau untuk buruh mereka bukan untuk menambah pundi-pundi harta, tapi bagaimana anak dan istri di belakang itu bisa tercukupi seperti itu. Dan itu kita perlu pikir bersama seperti itu. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Keadilan Indonesia sosial tadi ya, dan Bung ya sosial. berarti. Memang benar-benar harus Pancasilais itu kan. Iya. Jadi saya sedikit apa ya namanya? Tadi seru mungkin ketika ini ada dampaknya juga kan ada sampai dampaknya ke warung juga. kopi Warung kopi karena juga. tidak bisa dipungkiri kultur gerakan di Jogja ini kebanyakan dibangun dari warung-warung kopi. Lahir dari warung kopi. Itulah yang menyebabkan gerakan mahasiswa di Jogja ini dijadikan sebagai barometer pergerakan mahasiswa atau pemuda di Indonesia ya karena dia sifatnya kultural. Kultural. Kan begitu. Tapi kemungkinan akan ada dampak kenaikan juga. Tapi esensinya bukan di sana, Bung. Bukan itu sebenarnya. Esensinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tadi. Sambil kita nunggu berbuka juga karena kita podcast dalam
bulan suci Ramadan. Bung Barok sama Bung Reza tadi puasa ya. Iya. Puasa saya juga puasa. Puasa semua, Alhamdulillah. puasa nasional. Alhamdulillah. Jadi kira-kira ke depan ini pergerakan-pergerakan ini akan dimasifkan berarti Bung. Akan selalu mengawal isu-isu nasional, isu-isu lokal. Nah, isu yang sedang panas-panasnya kemarin ini ada penolakan dari Desa Wadas itu. Soal yang akan dijadikan kuari kalau tidak salah. Nah, itu tanggapan dari kawan-kawan pergerakan hari ini kira-kira seperti apa itu, Bu? Jadi memang kalau di BEMNUS itu sendiri ya, memang ada tagline sendiri melokalkan isu nasional dan menasionalkan isu lokal. Jadi bagaimana isu lokal itu bisa terangkat ke nasional dan isu nasional itu bisa menjadi lokal. Maksudnya bagaimana? Bisa dikaji oleh teman-teman daerah itu masing-masing. Seperti ya kenaikan BBM contohnya umpamanya, kenaikan beras, impor beras, itu kan isu-isu nasional. Tapi bagaimana itu menjadi konsumsi dari teman-teman lokal. Memang kemarin memang ada isu terkait Wadas itu, cuman memang kami dari teman-teman BEMNUS DIY sendiri tidak terlalu mengikuti di sana karena memang kami ini ada wilayah masing-masing. Jadi kalau memang DIY memang ranahnya kami di DIY, kalau di Jateng itu memang ranahnya teman-teman BEMNUS Jateng ya. Cuman bukan berarti kami tidak mempedulikan itu. Kami juga menyampaikan itu pada teman-teman di pusat seperti itu agar bagaimana teman-teman pusat itu juga melihat bahwa di Jawa Tengah ada kejadian seperti ini. Jadi isu lokal yang di Jawa Tengah itu bisa naik ke permukaan nasional sehingga orang-orang pusat itu bisa melihat bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam pembangunan bendungan itu ternyata merugikan sebagian pihak seperti itu. Meskipun toh memang sebenarnya setiap kebijakan tidak bisa memuaskan semuanya, tapi mungkin bisa dilihat bahwa itu bukan hanya sekedar satu atau dua orang saja, tapi itu adalah desa juga atau perkampungan. Iya, perkampungan. Jadi memang mereka menolak untuk untuk menolak penambangan itu karena bagi mereka itu merusak tanah leluhur mereka dan bisa menghilangkan tanah-tanah peninggalan nenek moyang mereka. Nah, itu yang kami sampaikan ke teman-teman pusat seperti itu. Artinya memang yang turun itu teman-teman BD seperti itu. Artinya memang ada kontribusi dalam bentuk pemikiran, tetap ada ya. Tetap ada. Kontribusi dalam bentuk pemikiran melalui teman-teman BEMNUS DIY yang disampaikan ke BEMNUS pusat. Seperti itu. Oh, seperti itu. Kalau dari Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta ini seperti apa terkait? Karena begini. Ini kan di wilayah Jawa Tengah. Akan tetapi yang paling nampak ini di Jogja. Yang banyak sekali mengangkat ini di Jogja, LBH Jogja kan. Terus teman-teman dari berbagai aktivis Jogja, aliansi Jogja ini sangat aktif mengawal isu ini. Nah, kebetulan kemarin ada cerita kalau teman-teman dari Forum BEM DIY ini turun ke Wadas. Itu kira-kira bagaimana, Bung? Bisa diceritakan? Oke, mungkin kemarin karena bukan saya ya yang turun, akan tetapi koordinator umumnya. Koordum sendiri berarti Koordum dan juga teman-teman beberapa pengurus seperti itu. Nah, kemarin dari data yang teman-teman dapat bahwa ada beberapa hal tentunya yang masih menjadi keganjalan juga. Tentunya kan dari desa yang satunya ini katanya pro terhadap tambang tersebut. Satu lagi ini menolak. Nah, ini kan juga belum terjawab dari kami Forum BEM DIY ini sendiri. Nah, tetapi kami menyoroti beberapa hal. Yang pertama terkait tindakan represif terhadap jurnalis yang kemarin. Iya, betul. Nah, itu kan dari aparat. Represif aparat ya. Artinya itu sangat-sangat tidak diperbolehkan seperti itu. Sangat-sangat tidak diperbolehkan dan itu memang sesuatu hal yang tidak kami inginkan. Tentunya ketika dan juga kan di Wadas ini sendiri terkait perizinan dan sebagainya kemarin juga masih memiliki keganjalan yang memang dari Forum BEM DIY ini sendiri belum mendapat jawaban yang spesifik begitu. Oh, begitu berarti ya. Belum ada jawaban berarti. Juga masih ada kesimpang siuran. Tetapi yang paling disoroti adalah tindakan represif dari aparat. Karena ya sudah tidak selayaknya represif kan, masyarakat menyampaikan aspirasi kemudian secara baik-baik itu bagian merupakan dari demokrasi. Bagian dari demokrasi, kontribusi dari demokrasi kan. Karena seperti itu. Mungkin terakhir, Bung, apa nih kira-kira yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat Republik Bicara terkait gerakan mahasiswa pada hari ini? Mungkin bisa dari BEMNUS dulu. Dari BEMNUS mungkin bisa.
Baik, sebenarnya kalau dari BEMNUS tidak terlalu banyak. Yang kami harapkan agar bagaimana teman-teman mahasiswa tetap masih masih memegang teguh seorang mahasiswa. Bagaimana? Yaitu yang menjadi agent of control dan agent of change seperti itu. Jadi kalau bukan pemerintah bukan mahasiswa lagi yang mengkritisi pemerintah, lantas siapa seperti itu? Apalagi di situasi saat ini kita sudah ketahui bersama bahwa di pusat sana antara oposisi dan juga koalisi itu sudah tidak seimbang seperti itu. Jadi kalau kita berbicara oposisinya sudah nggak bisa nggak ada gitu. Meskipun ada itu suaranya nggak terlalu. Sudah damai. Sangat kita perlu untuk teman-teman mahasiswa ini masih konsisten terus untuk mengkritisi apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro masyarakat. Jadi jangan sampai kita tertidur nyenyak. Kalau kita tertidur nyenyak, maka kita akan tertindas. Itu saja, Bro. Dari teman-teman EPD bagaimana? Ya mungkin pesan ya, lebih ke pesan untuk teman-teman Republik Bicara ataupun halayak publik yang saat ini ataupun nanti menonton gitu. Terutama di ranah mahasiswa ini sendiri, ya kami dari Forum BEM DIY ini sendiri tentunya memohon ataupun meminta terkait kepekaan mahasiswa terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, terutama di wilayah Jogja ini sendiri. Dan kemudian kita juga banyak menginginkan frame yang sama, karena kita melihat tidak menutup kemungkinan bahwa di beberapa ranah toh juga berangkat dari wadah-wadah masing-masing. Kenapa tidak disatu framekan? Nah, ini juga yang menjadi keinginan kami di Forum BMD ini sendiri untuk bagaimana satu frame, satu pemikiran begitu untuk kebersamaan bersama, terutama di wilayah Jogja ini sendiri. Mungkin begitu. Oke. Baik, kita sudah berada di penghujung cerita ini Bung Apri. Saya rasa terima kasih banyak ini. Siap, sama-sama. Pak Koordinator Daerah BEM Nusantara DIY, kemudian Wakil Ketua 2 ya Bung ya? Ketua 2. Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian teman-teman sahabat Republik Bicara yang sudah menonton ini, jangan lupa juga untuk like video ini, share ke teman-teman yang lain supaya banyak nanti akan melihat seperti apa ya obrolan kita di dalam podcast yang akan dihadirkan. Kemudian paling penting adalah subscribe channel ini untuk kita terus sama-sama berpartisipasi di dalam demokrasi. Mungkin itu saja Bung. Baik, terima kasih semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.